Kembali lagi si Acer Nitro 16, laptop gaming terjangkau kesayangan kita semua yang sudah pakai spek terbaru dan juga kencang. Ini fresh banget, yang mungkin buat lu lagi cari laptop gaming budget harga nggak bengkak, mungkin suka sama laptop yang satu ini. Dan hadirnya sekarang pula Acer Nitro ini menggunakan kombinasi spek yang bagus banget juga, yang bikin harga laptop itu menjadi lebih wajar, AMD dan juga Nvidia. Dari penamaannya dia juga udah nggak lagi pakai Acer Nitro 5 ya, yang sekarang itu langsung Acer Nitro 16 yang langsung nyesuaiin sama ukuran layarnya. Jadi kita bahas dulu aja dari fisiknya dulu seperti biasa ya. Dan laptop ini sebenarnya nggak memiliki desain yang jauh berbeda dari tahun lalu, yang menggunakan model logo Nitro terbaru yaitu setengahnya Predator dan juga ada aksen biru pink pada cover panelnya. Tetap terlihat minimalis, dimana buat gue ini bagus karena dulu Nitro itu heboh terus desainnya. Lalu ke bagian bumpernya dia juga ada bentukan gaming ya untuk dekorasi exhaust serta terdapat port di belakangnya, dan di bagian hinge-nya ini juga termasuk yang kuat dan kokoh, tetap mempertahankan kualitasnya juga. Nah, ini juga salah satu yang menarik semenjak redesign Nitro, karena yang dulu punya hinge panel yang kurang sturdy gitu, kayak agak gampang goyang. Sisanya sih ya gue nggak melihat yang baru lagi ya dari bentukan bodi bawahnya. Tetap sama juga, masih menggunakan bahan ABS yang udah durable kualitasnya, serta bobot laptop ini berada di kisaran 2,5 kg serta ketebalannya di 28,5 mm. Ya gue sih nggak ada komplain ya sama desain kali ini. Terakhir tahun lalu gue juga udah puja desainnya karena berhasil merefresh style yang udah bertahun-tahun digunakan terus menjadi seperti ini. Dan ini tetap menjadi laptop mainstream terjangkau dengan desain yang cocok buat di segala kalangan, muda, tua, pemain baru, ataupun sampai ke profesional. Kalau buat portnya, di sisi kanan dia ada 2 USB A 3.2 Gen 2, di sisi kiri ada RJ45 USB A 3.2 Gen 2 lagi, micro SD card slot, dan juga audio jack. Lalu di belakangnya ada DC port HDMI 2.1, 2 USB-C 4, ya yang terbaru ya ini. Jadi secara port ini udah komplit, udah bagus juga, bahkan sampai ada micro SD card slot yang sampai sekarang ya. Ini gua nggak tahu fungsi utamanya apa. ya gue tahu sebenarnya fungsinya apa. Ya, ke layar. Acer Nitro ini punya ukuran layar di 16 inci dengan panel IPS di resolusi Full HD Plus ya, karena rasionya ini di 16:10, 165 refresh rate-nya, desain compatible ya, ready juga, akurasi warnanya di 100% sRGB. Ini layar upgrade. Menarik banget dari yang tahun lalu kalau nggak salah masih di Full HD biasa sama di 144Hz aja. Jadi lebih baik sekarang, dan tentunya ini punya pengalaman yang lebih asik serta dagu laptop yang lebih tipis. Dan gue baru sadar juga sekarang karena logo Acer sekarang ini diganti sama logo Nitro. Lucu-lucu jadinya nih. Buat keyboard dia full layout dengan numpad, masih sama kayak sebelumnya juga, ada 4 zona RGB serta ada dedicated button untuk mode turbo di sisi kiri atas keyboard serta shortcut Nitro Sense-nya. Nah, ngomongin Nitro Sense ada yang menarik nih, nanti kita bahas lagi. Oke? Lanjut touchpad-nya dulu, dia punya ukuran yang cukup besar juga untuk di areanya, serta buat speakernya masih sama, Sound Firing dengan DTS juga untuk standarnya. Jadi suara standar laptop ini udah gaming punya lah. Sekarang buat spesifikasi yang gue pegang ini, laptopnya menggunakan CPU AMD Ryzen 5 7535HS, CPU kelas menengah terbarunya yaitu RIM Brand Refresh Zen 3 Plus yang punya 6 core 12 thread dengan maksimal boost di 4,55 GHz. Memiliki iGPU Radeon 680M punya, lalu discrete-nya dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 laptop yang nggak tahu baik banget ini bisa sampai 140 watt cuy. Ini gokil sih. Ya walaupun saat ini peningkatan performa dari watt itu nggak terlalu besar ya. Terus RAM masih 8GB 4800 mAh DDR5, dan juga SSD digunakan ini adalah 512GB NVMe PCIe Gen 4. Ini udah menarik. Dan gak lagi-lagi gua suka sama si Acer yaitu di bagian upgradabilitas. Dia masih ada slot 1 RAM untuk kalian dual channelin. Ini hal yang wajar untuk laptop ya budget dikasih 8GB. Jadi kalian wajib banget dualin biar jadi 16GB minimal, biar performanya lebih optimal, serta ada 1 slot SSD NVMe lagi cuy kalau dirasa 512GB bawaan ini itu kurang. Ya kurang apa lagi sih dipakein main game gitu ya. Jadi kalau bisa sih abis lo beli laptop ini memang udah siapin budget buat nambah RAM
sama nambah SSD sih. Ini wajib banget kalau saran gua. Cuma balik lagi, secara spesifikasi untuk di kelasnya ini udah oke banget. Ryzen 7000 sekarang udah mantep, apalagi seri RAM dan refresh-nya berarti ada yang ditingkatkan lagi daripada si Ryzen 6000 sebelumnya. Setidaknya dengan spek yang di bawah ini udah cukup banget buat lo manfaatin game-game casual tuh AAA tanpa perlu masalah lagi. By the way, kalian udah paham kan cara baca CPU Ryzen-nya ini? Ya, 7535HS itu artinya apa? Ya, jadi Ryzen keluaran 2023 karena si 7-nya. Terus kelasan Ryzen 5 untuk yang nomor 5-nya pakai arsitektur Zen 3 Plus atau RAM dan refresh dengan fitur performance yang dibandingin base modelnya ini lebih tingginya. Dan untuk si HS series-nya itu termasuk untuk kalangan teen atau gaming creator. Teen gaming atau kreator gitu ya. Ya sebenarnya ini bukan laptop teen sih, mungkin bukan laptop tipis, tapi lebih tipis ke dompet kalian gitu. Paham kan? GPU-nya juga udah ready Advanced Optimus di harga segini loh, udah dapat advanced fitur beginian. Ini lumayan banget, kayaknya udah mungkin jadi standar laptop gaming budget sekarang punya fitur seperti ini. Cuma sepengetahuan gua untuk fitur di sini cuma bisa di switch via UEFI settings, nggak nemu via NitroSense-nya atau via Nvidia-nya, dan defaultnya itu udah langsung di discrete GPU only. Padahal Advanced Optimus itu ya fiturnya tuh bisa switch tanpa restart kan. Jadi kayak agak sayang banget nih nggak diupdate ke softwarenya. Tapi ya udah, kita lihat aja dulu benchmarknya. Dan untuk sebuah si Ryzen 5 7535HS ini, menurut gue punya hasil skor untuk laptop gaming oke. Di 1500-an buat Cinebench R15 multinya dan hampir 10.000 untuk di Cinebench R23-nya. Lalu untuk 3D Mark-nya sendiri untuk si 4050-nya juga lumayan, skornya udah oke. Cuma ya 140 watt ini buat RTX 4000 series performance gain-nya itu nggak gede-gede banget ya. Buat speed SSD-nya udah lumayan banget, dari rata-rata kenceng juga. Ini udah bagus secara overall-nya. Kalau kita tes saat main game di settingan turbo laptopnya ini lumayan. Game e-sport juga dapat rata-rata FPS bagus, di lowest-nya cukup tinggi juga untuk rata-ratanya. Cuma buat game Dota aja nih yang gua rasa agak mepet di 60 FPS rata-rata untuk settingan lowest-nya. Ya walaupun saat farming ataupun skema kondisi non-ganking ataupun ya non-war gitu ya, bisa sampai di 80 FPS plus gitu. Kalau game AAA pun juga masih aman, masih banyak game yang di atas 60 FPS untuk non-RTX, non-RT lah ya. Ya, tapi untuk game yang menggunakan RT ya ataupun ray tracing mungkin diaktifin dulu DLSS-nya ke performa, bisa membantu lah untuk rata-rata FPS-nya meningkat lagi. Kayak di Cyberpunk aja cukup aman, bisa aman di 80-an FPS. Ya, buat main game sih ini secara overall untuk laptop mainstream yang menggunakan Ryzen 5 7535HS ini masih kuat loh. Gua kira ada yang kurang buat di game AAA khususnya gitu. Ya, kita lanjut dulu pembahasan thermal. Ya nggak tahu sih, gua heran sebenarnya untuk di kelas laptop ini si Acer Nitro 16 ini ya kabarnya udah menggunakan liquid metal cuy di CPU-nya. Yang biasa kalau brand lain ataupun Acer yaitu cuma di seri high end-nya doang, ini merambah ke ranah mainstream-nya. Ini mantap nih. Belum lagi heatpipe-nya ada 4 di kipasan cuma 2 kipasan Nitro juga. Ini laptop mantap sih buat pendinginannya. Suhunya aja saat idle-nya itu di angka 44 derajat Celcius. Dan saat stress test Cinebench-nya itu di 65 derajat Celcius. Ini adem banget hitungannya. Adem banget beneran ya. Konektivitas masih sama, bagus dan overkill untuk di Indonesia ya, yaitu pakai Intel Killer Wi-Fi 6E untuk di wireless-nya dan juga Intel Killer Ethernet E2600 untuk LAN-nya. Jadi udah bagus banget dengan bandwidth yang besar. Kalau baterai ini juga besar di 80 Wh, penggunaannya sih standar game yang laptop sekarang. Tetap wajib bawa charger kalau kalian ingin main game ya, biar nggak keganggu lagi pas lagi seru-seru tiba-tiba baterainya habis. Terus juga untuk si NitroSense sekarang punya tampilan baru yang menurut gua lebih informatif buat tampilan monitor performance-nya, serta untuk pengaturan profile laptopnya juga bisa jadi lebih simpel dan menuju ke laptop gaming pada umumnya. Tinggal gimana Acer ngembangin aja sih software ya. Soalnya ini masih tergolong sepi UI-nya. Kalau bisa sih semua software utility Acer bisa dijadiin satu di NitroSense ini. Jadi one stop setting untuk ekosistem Acer-nya. Ini menarik banget cuy. Dan jelas Acer kali ini way ahead untuk laptopnya. Jujur aja walaupun dari segi fisik itu nggak banyak yang berubah kecuali si displaynya, di bagian dalamnya itu banyak yang menarik. Dari spek yang nggak nanggung buat di harganya, teknologi yang dibawa juga, dan experience sebagai laptop gaming tuh nggak hilang. Ditambah sekarang layarnya pula udah bagus, akurat dan rasionya yang lebih luas, memungkinkan kalian juga ngedit-ngedit gambar digital tanpa perlu invest layar tambahan. Buat mastiin warnanya aman atau enggak, ini sih udah bagus Acer kali ini. Dan di harganya juga yang sangat-sangat affordable buat sebuah laptop CPU AMD dan juga kartu grafisnya Nvidia, yaitu yang gue pegang ini, itu cuma di kisaran harga 15 jutaan. Atau kalau kalian pengen lebih powerful lagi, ada si Ryzen 7 7735HS dan juga RAM-nya 16GB, GPU-nya sama, itu di harga 18 jutaan doang.
Wah gila sih, bener-bener sebuah laptop yang menarik buat kalian lirik, mau upgrade, mau beli baru, atau ya kepengen laptop tapi harganya nggak nyampe 20 juta. Acer Nitro 16 tahun ini menarik banget cuy. Oke, mungkin aja lu pembahasan gue dari Acer Nitro 16. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop gaming baru, harganya terjangkau. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar. Kalau mau beli langsung cek deskripsi, dan follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.